coba. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW setelah hijrah, orang-orang banyak mendukung dia, menjadi pengikut dia, ya otomatis kan mereka harus punya kekuatan militer karena ada ancaman dari orang Quraisy yang di Mekah gitu. Quraisy itu. Quraisy, Arab Quraisy, suku Quraisy gitu. Ya. Tapi ketika sudah ditaklukkan Mekah, orang-orang Quraisy yang tadinya memusuhi Nabi dikasih pilihan, lo mau jadi Muslim atau lo mau keluar dari sini? Karena Mekah ini kan kota suci, tidak boleh ada orang kafir di dalamnya. Jadi mereka dikasih pilihan, mau jadi Muslim, syahadat, nggak jadi Muslim silakan keluar, nggak dibunuh. Nggak dibunuh? Nggak ada yang dibunuh. Ada 1-2 orang yang dibunuh. Itu orang yang melawan, tapi yang melawan putusan sebelum Fatu Mekah, bukan pada waktu Fatu Mekahnya gitu. Maka tata cara perang ya Pak ya. Itu ada adabnya juga. Ada di dalam Islam diajari kalau perang nggak boleh bunuh wanita, nggak boleh bunuh orang tua, nggak boleh bunuh anak, nggak boleh nebang pohon, nggak boleh ngerusak rumah ibadat orang lain. Aturannya gitu. Baca 1 Samuel 15:3. Gimana tuh perangnya? Keledai dibunuh, kambing dibunuh, unta dibunuh, laki dibunuh, wanita dibunuh. Yang nggak boleh dibunuh apa? Hanya wanita-wanita yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Tahunya dari mana Pak? Gak tahu zaman dulu apa ada yang ngetes kali ya? Ngetes, ya yang jelas diambil semua lah itu. 1 Samuel berapa? 15:3. Oh bukan buat gua. Ini tadi apaan ya? Apa? Aku baru lihat ya ini. Ini New American Bible itu Bible-nya orang Katolik Amerika. Tahun Itu tahun ya kalau nggak salah 1970. 70. ada Nah, ini, bedanya. hah? Ada bedanya juga sama ini ya. Nah gini bedanya gini. Ini kan Katolik. Ini juga Katolik nih yang tebel nih. Temen kan ini ada studi, ada catatan pengantarnya. Yang Katolik itu 73 buku atau kitab. Perjanjian lama kan 39, perjanjian baru 27, ditambah lagi 7 kitab-kitab Deuterokanonika. Yang Protestan menolak yang 7 ini. Jadi kan ini 73 kitab, ini 66 kitab. Oke. Makanya tebel ya. Ya. Kristen Ortodoks ini isinya 78 kitab. Kristen Ethiopia ini isinya 81 kitab. Nah, jadi kalau dikatakan firman yang menjadi buku, menjadi kitab, berarti urusannya kan belum selesai nih antara Katolik, Protestan, Ortodoks dan Ethiopia. Nah ini yang membedakan Jumlah kitab-kitabnya. Kalau ini ada kitab-kitab kayak gini nih, pernah baca nggak? Nggak ada kan? Nggak pernah baca kan? Nah ini dah yang gue pengen tahu bedanya. Hah? Ini gue pengen tahu bedanya apa. Nah ini jumlah-jumlah kitab-kitab ini yang tidak ada di dalam Protestan. Protestan paling dikit berarti. Protestan paling dikit, 66. Sekarang untuk masalah kitabnya kekristenan belum beres, gitu kan? Ada yang 81, ada yang 78, ada yang 66, ada yang 73. Untuk kitabnya, berarti kan belum beres, belum selesai kan? Untuk konsep ketuhanannya ada Trinitarian yang percaya Trinitas, ada Unitarian yang tidak percaya Yesus Tuhan. Yesus hanya ciptaan, dia lebih mulia dari malaikat, tapi dia bukan Tuhan, kata Unitarian. Ada Kristen Oneness yang bilang bahwa Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa, satu pribadi bukan 3 pribadi. 3 kelompok yang berbeda ini sama-sama dikatakan Kristen, tapi konsep ketuhanannya kan beda-beda. Berarti konsep ketuhanan Kristen kan belum final juga, belum seragam, belum lagi nanti Mormon yang menolak Trinitas juga, Tuhannya 3. Nanti ada lagi yang urusan dengan Triteos, ada juga itu ciptaan baru orang Amerika yang ciptain. Jadi konsep ketuhanan Kristen dengan melihat begini kan belum selesai, ya kan? Kitabnya juga belum selesai, jumlah kitabnya beda-beda. Sebenarnya sih mungkin ini sih ya finalnya, tapi keberagaman kepercayaannya iya memang ya macam-macam. Bukan final ya, yang mungkin yang dibilang paling akhir yang Protestan, karena mereka menganggap kitab-kitab yang ditolak sama mereka itu bukan firman Tuhan atau isinya sejarah gitu. Tapi itu kesimpulan mereka sendiri ya. Iya kan kelompok masing-masing. Kan Bible-nya Kristen itu
Itu tinggal tergantung siapa yang mau pakai untuk siapa gitu. Kalau ini gimana? Itu ya. Topik ini. Iya. Tapi sebenarnya Queen James ya. Kok pulang? Lu meeting? Kasihan kok. 1:30 buset, gue kira 11:30. Astaga. Kayak kok. Sini deh kok. Ini kok Queen ya, kok bukan King? Karena itu ya. Ini sebenarnya dari King James Version. Bisa dibaca nih di depannya. Cuman King James itu dari Inggris itu adalah dia seorang bisex. Dia menikah dengan seorang wanita tapi dia juga seorang gay. Nah, sama teman-teman gaynya dia dipanggil Queen James. Si King James. Iya, si King James itu dipanggil Queen James sama teman-teman gaynya. King James itu Inggris ya? Inggris. Jadi kitab ini dibikin apa? Beberapa ayat diedit untuk menghindari misinterpretasi tentang homofobik gitu. Kenapa King James ya kok, sorry? Kenapa King James version? Kenapa diambilnya King James? Karena King James yang memerintahkan penerjemah-penerjemah untuk menerjemahkan dari kitab berbahasa Yunani ke bahasa Inggris. Oke. Yang memerintahkan tuh King James, makanya disebut King James Version. Setelah ada King James Version nanti ada New King James Version. Iya. Atau ada apa ya? Ya, New King James Version itu yang merevisi terjemahannya. Gitu. Yang direvisi ada Terjemahannya aja. terjemahannya aja, tapi nggak yang beda-beda banget isinya. Enggak. Kalau yang membedakan atau yang melakukan atau yang memuat ayat-ayat yang apa dianggap dari naskah-naskah yang paling kuno itu yang ini. Mana ya? Oh ini. Ini namanya Revised Standard Version. Ayat yang tadi 1 Yohanes 5 ayat 7 di sini nggak ada. Ini namanya New International Version. Ini juga tidak memuat ayat yang ada tanda kurungnya tadi itu. Oh, yang nif itu ya? Iya, NIV, New International Version. Ini yang dianggap penerjemahan bahasa Inggris paling bagus. Kalau yang King James Version itu bahasa Inggrisnya masih menggunakan sastra Inggris zaman dulu gitu. Kalau ini udah baru. Jadi dua Bible ini menerjemahkan dari manuskrip yang paling tua, yang lebih dekat kepada narasumber. Tapi nif sama ini lebih lama nif ya dibanding yang ini ya? Dibanding yang mana? Yang ini. Oh, kalau NIV udah cukup tua juga, dari tahun 70-an juga. Kalau itu 74. Beda dikit ya? Beda dikit. RSV dari mulai 1881. Kemudian ada lagi yang 1952. Ini juga ada yang 19 nih. Ini 1952 nih. RSV. Ini sama dengan ini. Itu isinya beda-beda tuh. Hampir keseluruhan sama, tapi mereka tidak mau memuat ayat-ayat yang dianggap palsu gitu. Yang ini. Yang ini, sama yang ini juga. Jadi 1 Yohanes 5 ayat 7 tadi tuh di sini nggak ada. Oh, ditungguin nggak jadi meeting tuh. Tahu nih jadi meeting nggak nih? Ayo dong, sebentar aja. Enggak, sekarang Intan gimana? Mau closingnya mau bagaimana? Mau pikir-pikir dulu atau mau memutuskan masuk Islam? Belum. Tapi Silakan. apa ya? Mungkin sisi open minded aku lebih kayak accepted dulu. Oke. Nggak apa-apa. Ya. Nanti gitu. Silakan Nanti deh. kalau misalnya aku pasti ada pertanyaan aku Boleh. chat kode. Boleh. Langsung sini juga boleh. Jadi maksudnya mau rawat jalan gitu ya? Rawat jalan. Oh, no, ya rawat jalan. Ada yang begitu. Iya. Cowok datang sini ngobrol 2-3 jam. Ya udah dia mau pikir-pikir dulu ketemu rawat jalan gitu. 2 minggu datang lagi sadat sini. Ada yang begitu. Ada yang 2 minggu, ada yang 2 bulan. Iya, komunikasi terus. Iya. Ada yang 2 minggu, ada yang 2 bulan, ada yang 2 hari, ada yang 2 hari. 1 hari malah. Ngobrol di sini 2 jam, Tapi pulang mungkin besoknya datang sebenarnya lagi. mungkin dia mempelajari. Ya, rata-rata orang kalau sudah menerima tapi belum berani masuk Islam itu karena hanya pikirin keluarganya aja. Ya kan? Kayaknya iya tuh. Kayaknya iya. Takut dengan keluarga, takut dibuang. Takut dibuang. Sorry. Kenapa dia ke saya sih? Logikanya sudah menerima. Bapaknya.
tapi masih takut dengan keluarga. Itu banyak rata-rata Tapi itu. strong ya. Strong kan? Ya, ini saudaranya banyak. Oh iya. Gantinya banyak. Saudaranya semua saudara. Sama kokonya sampai sekarang. Kuat. Sama kokonya sampai sekarang. Koko yang ini, koko ini, koko yang ini. Yang itu emang dibuang ya, Bang? Itu Tapi memang koko ya, Bang? kebanyakan kendala itu memang keluarga kok ya sebenarnya. Rata-rata kalau nggak keluarga, jabatan sosial, Keuangan. keuangan. Ya gitu ya. Kalau keluarga gimana Mbak? Kalau keluarga, maksudnya udah ada omongan lagi belajar Islam. Dikit Anggapannya iya. cerita aja soal Oh, ini. cerita doang. Belum berkeluarga. Tapi mayoritas Kristen sih, dia. Nggak ada Muslim. Apa juga yang pertama? Nah kalau Kodoli kan bapaknya kan udah masuk Islam kan. Kalau dia kayaknya dominan Kristen, nggak ada Islam. Siapa? Ya, keluarga dia nggak ada yang masuk Islam. tapi Oh, masih ya Kristen. nggak apa-apa, kenapa emang? Jadi yang pertama, ya aku. Ini jadi yang pertama. Yang jelas, negara Republik Indonesia menjamin hak secara penuh kepada setiap warga negara untuk memilih dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi orang tua pun tidak bisa melarang anak untuk memilih agama tertentu gitu. Siapapun. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 2. Orang tua nggak bisa ngelarang anak untuk memilih agama yang diakui di Indonesia, nggak boleh. Kalau dia sampai melarang, terus kemudian disekap, dikurung dan semacam, itu anak bisa lapor polisi, bisa ditangkap itu orang tuanya. Kemarin ada yang dipasung. Ada gitu, sampai begitu ada. Iya. Kalau misalnya diusir apa segala macam, kita sediain penampungan. Orang udah besar ngapain penampungan kok. Nah iya makanya, secara apalagi udah mandiri. Gitu. Kecuali masih kuliah. Gitu. Nah, kalau yang kemarin dikurung itu masih kuliah, Tapi BBM akhirnya dibebasin dan diusir. ya udah nggak mau tahu orang tuanya, Tapi dibebasin dari dibebasin. Jadi akhirnya diambil sama Molat Center Yogyakarta. dibina di sana berarti. Oke, si Mbak ini full time di sini. Oh full time dia, Full time. dia manajer pribadi saya dia. Oh, Asik. tadi manggil kita ke bawah siapa? Tadi yang ke bawah iya, Oh, udah pulang. Oh Suci. Jadi kalau untuk urusan konsultasi seperti ini janjian sama Suci. Tapi kalau mengundang kajian janjiannya sama dia gitu. Negonya sama dia gitu maksudnya. Neko Kadang, lagi. kadang kan dia Cina gitu kan. Oh iya. Nggak tahu bahasa Inggris gitu kan. Cina itu nggak sadar. Cina. Cina lo gitu. Nah kalau di Islam tuh gini Intan. Di Islam nih ya. Kita tahu bahwa setiap manusia yang lahir itu kan nggak bisa milih jadi orang apa. Bisa kan milih jadi orang Cina? Nggak bisa. Kenapa? Karena itu adalah takdir yang sudah ditetapkan untuk Intan. Ya kan? Setiap manusia yang lahir juga dia sebenarnya fitrahnya Muslim. Muslim artinya orang yang berserah diri hanya kepada satu pencipta. Ketika dia sampai nanti masuk Islam, ya dia kan bisa dikafirkan sama orang tua, bisa jadi Kristen, Yahudi atau Majusi kan sama orang tuanya. Tapi ketika dia besar, tahu Islam, menerima Islam, masuk Islam, dia sebenarnya kembali ke fitrahnya. Ya pernah denger sih. Ya. Iya. Kalau hanya masalah ketakutan karena keluarga nanti saya begini-begini, itu sebenarnya ya kebanyakan sih memang begitu ya. Tetapi harusnya bisa mengatasi gitu. Jangan takut apa yang belum terjadi gitu. Tidak semua apa yang ditakutkan terjadi. Tidak semua. Ada yang terjadi tapi juga banyak yang tidak terjadi. Yang udah ada garisnya. Kata-kata takutnya sebentar. Iya cuma sebentar. Dan orang tua biasanya responnya ya wajar lah ya kalau anak beragama dengan agama yang beda dengan orang tua, mereka marah wajar. Sering orang tua ngomong begini, kamu udah dilahirin, udah digedein, udah disekolahin, giliran udah gede bisa nyari duit sendiri, meninggalkan agama orang tua. Itu tidak tepat. Gak ada agama orang tua. Agama yang diakui nama negara gitu. Kalau berbeda dengan agama yang dianut orang tua, iya nggak apa-apa. Tapi kan bukan berarti harus berpisah, harus bermusuhan, kan enggak. Kan setiap agamanya kan mengajarkan kebaikan. Bahkan kalau balik ke Bible lagi, kan kasihilah musuhmu. Ya kan? Kalau tampar pipi kanan kasih pipi kiri, pernah nggak? Cobain nggak? Mau cobain nggak? Gitu.
sering nyobain guys. Belum pernah sih coba. Saya waktu itu nawarin, banyak orang yang datang sini, orang Kristen, anak muda, saya kasih ayat itu, ada nggak di Bible kamu? Ada. Mau cobain nggak? Saya bilang. Saya tangan saya udah begini, enak aja gitu. Sebenarnya minum racun kok. Pembuktian minum racun. Kalau minum racun itu, saya selalu bilang, jangan ngikutin ayat itu karena itu ayat palsu. Tadi kan udah baca sendiri ada tanda kurungnya kan? Berarti itu ayat tidak otentik. Minum racun itu. Iya, Markus 16 ayat 18. Yang tadi ada dalam kurung di antara ayat 9 sampai 20. Itu kan ayat dianggap ayat sisipan. Jadi saya bilang sama lawan debat saya, Pak, jangan minum racun gara-gara ayat ini, saya bilang gitu. Kenapa? Karena ayat ini tidak asli, saya bilang gitu. Kayaknya bau-baunya kok nggak dibukain pintu. Ya udah tidur di mobil sih. Asyhadu. Fitrah Fest. Kita mau bikin Fitrah Festival. Event yang mengajak orang untuk kembali ke fitrah manusia. Fitrah manusia adalah muslim. Sebagai orang yang kalau gini, Intan, kalau saran saya, ketika Intan sudah menerima yang namanya kebenaran dalam Islam dan sudah bisa meninggalkan doktrin lama, jangan tunda-tunda. Karena kita tidak pernah tahu hidup sampai kapan. Ya kan? Ketika hidup tidak mengucapkan la ilaha illallah, tidak menyembah Tuhan yang satu, rugi gitu. Rugi besar gitu maksud saya. Banyak orang yang sudah sampai sana menyesal, pengen balik lagi tapi nggak bisa. Sampai sana. Sampai akhirat maksudnya, yang sudah meninggal maksudnya. Mereka tahu gitu dan mereka tidak istilahnya menerima kebenaran Islam, rugi kan? Mereka pengen balik ke dunia, hidup lagi jadi muslim, tapi kan udah nggak bisa kalau udah kesana. Tapi yang kesaksian orang Kristen yang dibawa ke surga neraka itu gimana? Saya pengen nanya, travel agentnya apa? Kalau di muslim nggak ada yang kayak gitu ya? Nggak ada. Ini loh maksudnya loh. Ketika sebuah kitab yang disebut dengan kitab suci, Tapi berubah-berubah nggak suci lagi. bukan berubah lagi, ada sisipan, ada tambahan, sisipan, pinjaman lagi malah. Pinjam nggak dibalik-balikin gitu. Ada kata pinjaman ya? Ada, Oh iya, aku pernah nonton. ada. Udah kok bisa aja. Kalau mau 2 jam lagi nggak apa-apa. Nah, apakah bisa disebut sebagai kitab suci kalau sudah ada campur tangan manusia? Sudah ada pemikiran agama yang dijadikan agama? Kan nggak bisa lagi disebut sebagai kitab suci. Walaupun di dalamnya masih ada kebenaran, tapi kan sudah tidak bisa disebut sebagai kitab suci. Lagi pula gimana bisa disebut kitab suci kok nggak ada teks aslinya, semua terjemahan gitu. Kalau aku bilang cici, better share. Sekarang mumpung cici lagi apa sih? Udah oke lah gitu. Sudah menerima gitu. Keluarga bisa nanti pelan-pelan. Tapi nggak ada paksaan loh, nggak ada paksaan. Nggak ada paksaan. Oh, kira udah mikir dari tadi. Apa ya? Hah? Apa ya? Ya susah sih maksudnya mengganti. Cuma beban keluarga sebenarnya. Enggak juga sih. Aku ada pengalaman pribadi jadi agak susah. Cuma aku akuin sekitar 20% nih. Kan aku masih suka ibadah online tiap minggu. Jadi habis denger yang video-video Kodoni tetap ibadah, tapi 20% tuh kayak aduh Alkitabnya aja Begini. nggak konsisten gitu. Aku akuin. Iya. Jadi sedikit ada rasa kecewa gitu. Tapi untuk kayak ganti gitu kayaknya aduh. Loh, gini, sebentar ya, bisa. sorry ya, mohon maaf ya. Islam kita nih tidak meninggalkan Yesus. Justru kita lebih mencintai Yesus. Kita menempatkan Yesus pada tempatnya, yaitu seorang hamba Allah, utusan Allah. Kalau Kristen malah justru apa? Meninggikan derajat Yesus segitu tingginya sampai jadi Tuhan. Sempet sih ya. Terus tadi kan juga bukannya nggak boleh jadi Kristen, tapi kamu jangan nyembah Yesusnya. Aku kayak iya juga sih gitu. Karena aku perhatiin nih kalau ibadah online, aduh ya bener juga sih kok Yesus ya Iya. terus. Gitu. Betul. Cuma memang aku dalam kayak hari Minggu tuh kan kadang namanya manusia kan merasa kosong. Ya. Aku nyari kedamaiannya ya itu. Nah, gitu. gini Cuma, sekarang mau nggak saya kasih tahu rahasianya? Manusia akan merasa tenang dan damai ketika otaknya seluruh otaknya terisi dengan darah dan oksigen. Otak manusia, ini kata Dr. Aisyah ya,
Otak manusia, kalau kita berdiri seperti ini biasa, bekerja dan segala macam, darah dan oksigen itu hanya sampai level sini, nggak sampai full semua ke sini. Caranya sampai full ke sini gimana? Mau tahu nggak caranya? Sujud seperti Yesus. Itu menurut ilmu pengetahuan loh. Ada yang namanya neuron system di otak yang 100.000 berapa gitu ya? 100.000 cabang gitu. Yang juga memerlukan darah dan oksigen yang cukup. Kalau orang pinter tapi dia nggak pernah sholat, dia menyia-nyiakan kepintaran dia. Ya. Tapi kalau orang pinter mau sholat, itu orang yang beruntung banget. Karena selain dia pinter, dia juga otaknya jadi tenang dan damai. Begitu. Sama aku perbedaannya itu sih, karena denger gini yang dulunya aku kayak aduh ogah banget deh denger Muhammad dan Islam. Nah sekarang udah mulai kayak si Adi kan suka nonton TikTok sama gitu soal sejarah apa sih Muhammad gitu, aku agak mulai mau denger kok. Karena satu hal yang aku akuin, aku agak salutnya sama Al-Quran tuh ternyata lebih detail. Kata Adi tuh Al-Quran sebenarnya apa ya, knowledge, fakta, history, dan bahkan ada beberapa peristiwa sama kayak kita tapi lebih detail. Jadi aku lebih mau ngedenger yang tadinya benci banget jadi kayak denger deh gitu. Paling itu sih yang aku akuin ada perubahan. Tapi Quran itu bukan buku sains pengetahuan, bukan buku sejarah, bukan buku catatan sipil gitu, bukan juga. Quran itu adalah buku sains, SIGNS, sains, tanda-tanda. Jadi Quran itu adalah buku yang istilahnya pesan daripada Allah SWT yang mengingatkan manusia menggunakan cerita-cerita nabi-nabi yang sebelumnya untuk digunakan buat manusia refleks gitu, merenung gitu. Apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah diciptakan Allah SWT. Kita hanya perlu menghamba kepada yang menciptakan kita. Menghamba itu apa sih? Ya berserah diri gitu. Disuruh sholat ya sholat. Gunanya sholat buat apa? Buat kita, bukan buat orang lain. Kita sholat nggak sholat, Allah tetap Allahu Akbar. Puasa gunanya buat apa? Ya buat kita juga. Bahkan medis saja bisa nyuruh kita puasa kalau kita punya penyakit tertentu kan. Zakat juga buat siapa? Ya buat kita juga buat orang lain gitu. Jadi apa yang diperintahin di dalam Islam itu bukan buat orang siapa-siapa kecuali buat kita. Kita yang melakukan kita dapat untung gitu. Jadi yang menciptakan kita kan pasti lebih tahu kita butuh apa. Manusia itu diciptakan butuh sholat. Kenapa? Di dalam sholat ada sujud. Dengan sujud orang pikiran tenang, otak tenang, dan selalu mengingat penciptanya. Itu maknanya gitu. Bukan cuman pamer-pameran apa istilahnya sholat gitu, bukan. Zakat juga pasti ada hikmahnya. Orang-orang yang membutuhkan, orang fakir, orang perjalanan, janda-janda itu diberi zakat. Ya itu memang sudah yang merancang Allah SWT. Sudah diberikan dari zaman Bani Israel, disempurnakannya di Islam gitu. Kalau pergi haji kan kewajibannya yang cukup sekali, itu pun kalau mampu gitu. Kalau nggak mampu kan juga nggak wajib. Masih banyak amalan-amalan lain yang bisa punya pahala seperti haji. Gini Ci, pikirannya gini aja, Cici bilang 1 minggu sekali gitu, Cici merasa jadi keisi lagi, enak lagi. Ini setiap hari. Kalau Islam 5 kali sehari sholatnya, mau nambah pun boleh dengan sholat sunnah. Nyamannya, Gimana kurang tenang gitu. Jadi kita nggak pernah kosong. Nah, Komunikasi. justru kalau Islam itu tidak bisa dia disebut Muslim kalau dia tidak beriman kepada Yesus. Sampai begitu coba. Jadi setiap Muslim punya yang namanya rukun iman. Rukun imannya apa? Percaya dan beriman kepada Allah SWT kan. Kedua, beriman kepada malaikat-malaikatnya. Percaya kan? Beriman kepada nabi, kitab-kitabnya. Ya, jadi kita juga mempercayai bahwa Allah SWT sudah menurunkan kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil dan Quran. Baru kita percaya kepada nabi-nabinya. Kita juga percaya kepada hari akhir atau kiamat nanti. Percaya kan? Kristen pasti percaya gitu. Yang terakhir kita percaya pada qada dan qadar, takdir tadi itu. Ada takdir yang mutlak, ada takdir yang bisa diusahakan. Mau pintar, belajar gitu. Mau sukses, kerja keras. Tapi kan kita nggak bisa milih mau lahir jadi orang negro atau mau jadi orang Amerika, kita nggak bisa milih. Yang ada manusia diciptakan secara bersuku atau beras-ras itu untuk apa? Untuk saling mengenal dan berkasih sayang. Jadi kalau ini satu lagi nih ya, di Quran
Quran sudah terbukti benar dengan segala macam ayat yang berhubungan dengan sains. Ketika Quran ngomong begini, setiap manusia yang sebelum dilahirkan, dia sudah bersadat bahwa mereka bersaksi bahwa Tuhan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala sebelum jadi manusia, roh dan jiwanya. Ketika sudah jadi manusia, dia udah dilupakan. Kalau dia lahir di keluarga muslim, ya dia jadi muslim terus, dia bersadat terus. Tapi ketika orang tuanya kafir, dia dikafirkan, dia udah lupa. Semua manusia udah lupa bahwa dia dulu pernah syahadat gitu. Ketika dia dikafirkan, ketika dia bersahadat masuk Islam, ya itu sebenarnya orang itu bersahadat ulang sebenarnya. Mensahadatkan ulang apa yang dulu kita pernah syahadat di alam ruh gitu namanya. Esensinya itu kan begitu. Kita nanti jadi tahu kita berasal dari mana, kita di dunia sekarang suruh ngapain, dan kita akan pulang kemana. Quran tuh ini cuma gitu doang. Bukti bahwa yang menciptakan manusia adalah Allah adalah Quran. Di Quran dijelasin semua manusia tercipta dari apa dan segala macam dengan segala sifatnya. Di situ. Nanti bisa belajar pelan-pelan. Sarannya Melisa tadi kalau mau sadar dulu, benar kenapa? Karena kalau kita kan masuk universitas, ya mau daftar di universitas, kita pengen punya title dari universitas itu, kita belajar dulu baru daftar atau daftar dulu baru belajar di universitas? Daftar dulu, baru kita bisa belajar yang di dalam universitas itu kan, baru kita bisa dapat certificate of universitas itu gitu. Nah Islam tuh begitu. Nah yang kita tadi bicarakan itu kan hanya membuktikan bahwa Bible yang dipercaya oleh Intan selama ini itu banyak kekurangan, banyak kejanggalan. Buktinya udah saya tunjukin semua. Dan konsep ketuhanannya bagaimana, konsep keselamatannya bagaimana, yang mana kita bisa melihat dengan jelas bedanya Yahudi, Kristen, dan Islam gitu. Nah, Yahudi ada benarnya, tapi juga mereka ada kurangnya. Kristen lebihnya mungkin hanya di dalam bermasyarakat, mereka baik dan segala macam. Tetapi kekurangannya adalah mereka menyembah Tuhan yang salah gitu. Islam semuanya diatur, dari manusia itu lahir sampai mati, dari manusia itu bangun tidur sampai tidur lagi, semuanya udah ada aturannya. Sampai masuk kamar mandi aja ada aturannya. Tapi kalian semua belum dapat menanggungnya. Yang tadi yang Parakletos itu tadi. Tapi kalian semua belum dapat menanggungnya. Yang tadi yang Yohanes. Di Perjanjian Baru ada nggak hukum untuk bermasyarakat, bernegara, ada nggak? Cuma itu aja sih, kayak mesti menaati. Yesus bilang harus mentaati pemerintah kan. Pemerintah yang mana? Yang pemerintah penjajah apa pemerintah yang kita bangun sendiri? Yang dia suruh bayar pajak itu. Itu kan penjajah. Paulus bilang pemerintah tuh yang menciptakan berasal dari Allah. Berarti kalau saya penjajah, saya bawa Bible, datang ke bangsa yang belum merdeka, saya kasih buku, kasihlah musuhmu. Bangsa yang belum merdeka itu dikasih buku, kasihlah musuhmu. Musuh gua kan lu gitu. Kenapa gua harus mengasihi lu gitu? Padahal penjajah gitu. Itu yang nggak logis. Hukumnya kelihatan bagus, tapi karena saking bagusnya nggak bisa diterapkan. Jadi itu yang dipakai oleh kolonialisme untuk mengkristenkan bangsa-bangsa yang lain. Karena terlalu bagus itu disebut dengan too good to be true gitulah. Nggak bisa masuk ke dalam sistem peradilan. Bisa nggak di dalam pengadilan kalau tampar pipi kanan kasih pipi kiri? Nggak bisa. Hukum dari Allah maksudnya. Jadi hukum di dalam Perjanjian Baru itu boleh dikatakan hanya untuk pribadi, masing-masing pribadi gitu. Tapi nggak bisa dipakai untuk bermasyarakat, untuk bernegara, untuk berbangsa, nggak bisa. Kalau di Islam itu yang mata ganti mata itu ya. Iya, kalau di Islam kan tadi di Taurat ada nggak mata ganti mata? Ada kan? Di Islam juga begitu. Kalau di Islam sistemnya, kalau kita dizolimi sama orang lain, kita boleh membalas yang setimpal, nggak boleh melebihi gitu. Tapi memaafkan lebih baik. Membalas yang setimpal itu maksudnya apa? Orang nyolong ya di penjara. Dengan dihukum penjara itu pembalasan yang setimpal gitu. Tapi bukan berarti orang nyolong ayam dibunuh gitu, enggak. Itu kan berarti berlebihan. Boleh membalas yang setimpal asal jangan berlebihan, tapi memaafkan lebih baik.
Nah kalau di Kristen gimana? Bener-bener Kasihilah mesti- musuhmu. Hmm. Kalau rumahnya kedatangan perampok, gimana? Kasih semua barangnya, kasih. Atau gimana? Kalau pendeta bilang jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, ya kan? Tapi kalau ada anggota keluarga kita yang dibunuh misalnya, kita cari keadilan nggak? Lapor polisi nggak? Pasti. Nah, jadi apa maksudnya? Kita minta meminjam atau meminjam hukum negara untuk membalas si perampok ini atau pembunuh ini kan? Tapi kan itu bukan hukum yang diajarkan oleh Yesus di dalam Bible maksud saya. Gitu Atau maksudnya. mungkin kasusnya kayak ibu yang ngampunin pembunuh anaknya gitu nggak sih? Ya, Tapi tetap bisa. di penjara. Tapi maksud lebih kayak aku ampuni kamu gitu. Iya cuman ngampunin doang tapi Tapi hukum tetap. tapi lapor nggak? Iya. Ya tetap lapor. Kalau dia benar-benar mengampuni kan nggak usah lapor. Iya. Nah, kalau ibu ini minta supaya orang ini dipenjara kan artinya ada pembalasan yang setimpal gitu. Itu bedanya. Masalah orang mau masuk Islam itu sebenarnya keputusan ada di diri sendiri. Dia tidak perlu minta izin siapa-siapa, termasuk ke orang tuanya. Benar, itu benar. Bahkan negara menjamin. Yang penting pada saat dia masuk Islam dia meyakini bahwa Tuhan itu Maha Esa dan Nabi Muhammad SAW adalah utusannya. Udah selesai, jadi Muslim dan tidak menyembah apa-apa selain kepada Allah SWT. Kita tidak menyembah Nabi, kita tidak menyembah barang, kita tidak menyembah makhluk, kita hanya menyembah Allah SWT. Kalaupun kita bersujud menghadap kiblat, menghadap Ka'bah, itu hanya arah persatuan gitu, supaya nggak mencong-mencong gitu. Tapi bukan menyembah Ka'bahnya, tapi menyembah pemilik Ka'bah itu. Kita ngikutin Yesus kok. Biasanya orang Kristen sulit melepaskan doktrin Yesus itu adalah Tuhan karena dari kecil sudah didoktrin. Doktrin itu adalah sesuatu yang diomongin terus sampai masuk ke dalam alam bawah sadar sehingga dia merasa itu kebenaran gitu. Jadi entah itu benar atau salah, pokoknya masuk ke alam bawah sadar jadi kebenaran. Seperti orang Jerman dulu pada waktu Perang Dunia. Setiap hari di jalan kedengeran orang Jerman itu bangsa Arya, bangsa apa? Bangsa yang lebih unggul dari bangsa lain gitu. Makanya mereka sudah terdoktrin gitu. Nah, maksud saya Islam itu seperti ini. Mana tadi air gua? Nah, nih. Islam itu seperti ini. Ini air putih apa air bening nih? Bening. Bening. Kok kita bilang air putih ya? Ada salah pemahaman. Kalau ini saya kasih teh, kan yang tadinya bening jadi berupa coklat. Ya kan? Ya. Teh nih. Bisa nggak setiap orang minum teh? Belum tentu ya. Banyak orang bisa minum teh, tapi nggak semua orang bisa minum teh. Kalau saya kasih kopi, bisa nggak semua orang minum kopi? Belum tentu. Kalau saya kasih susu, bisa nggak semua orang minum susu? Berubah jadi putih kan? Kalau saya kasih sirup warna merah, berubah jadi merah. Bisa nggak semua orang minum sirup? Belum tentu juga. Orang diabetes pasti takut minum sirupnya. Tapi kalau saya nggak kasih apa-apa, warna bening begini, ini bisa nggak semua orang minum air bening? Bisa. Harus minum malah. Kalau nggak minum mati kan? Ya. Inilah gambaran Islam. Belum ada pemikiran manusia yang masuk ke dalam Islam. Karena Islam ini benar-benar diturunkan yang menciptakan manusia. Gitu. Tidak ada pengaruh. Misalnya contoh kalau Yahudi misalnya ya, Yahudi memang mereka dikatakan menerima Taurat. Tapi kan mereka punya sifat yang eksklusif. Ya, orang di luar Yahudi itu goyim, ibaratnya lebih rendah daripada mereka. Hindu juga begitu. Hindu ada kasta-kasta kan. Buddha itu sebenarnya agama yang hanya mengedepankan filosofis seperti Shinto gitu lah. Konghucu dewa-dewa juga. Islam nggak ada yang namanya dewa-dewa. Islam itu hanya menyembah yang mencipta satu-satunya. Satu Tuhan. Satu-satunya agama yang Tuhannya nggak kelihatan gitu. Tapi herannya kitabnya bisa dihafal sama anak kecil. Kok bisa gitu? Bible bisa dihafal nggak? Nggak usah seluruh Bible lah, perjanjian baru aja lah. Nggak ada. Satu halaman aja nggak ada yang bisa. Karena ini buatan manusia. Ya, pengikut-pengikut Nabi kan memang masih menerima pesan-pesan lah. Pesan-pesan itu dibawa ke generasi-generasi berikutnya. Sebagian masih masuk sini, masih ada pesan di sini, la ilaha illallah. Tapi kan sudah dimasukin dengan ajaran-ajaran lain, ajaran pagan, ajaran Helenisme gitu.
Kalau Al-Quran itu yang nulis Muhammad. Penulisnya adalah sahabat-sahabat Nabi. Tapi yang ngarang siapa? Kan ada pengarang, ada penulis kan. Yang nulis adalah sahabat-sahabat Nabi, yang mengarang adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah murni firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam, dibacakan oleh Nabi di depan sahabat-sahabatnya, kemudian sahabat di kertas, di tulang, di daun gitu. Setelah menulis kan mereka baca, benar nggak bacanya? Kalau benar bacanya disimpan. Begitu seterusnya selama 23 tahun, ketika Nabi sudah meninggal, baru tulisan-tulisan itu dikumpulkan, dicek bacaannya. Yang ngecek hafal Quran, yang ngecek. Karena Quran diturunkan dalam tradisi lisan. Kalau Bible diturunkan dalam tradisi tulisan. Ketika sudah dijadikan satu mushaf atau kitab gitu, itu sudah hasil pengecekan oleh tim. Satu tim yang semuanya hafal Quran. Jadi ketika ada yang ngucapin satu suku kata salah beda gitu, udah ditolak. Gitu. Jadi nggak ada istilahnya perkataan manusia di dalam Quran. Aku mau nanya itu yang Ka'bah itu kan ada kayak jendela buat ngeliat ke dalamnya. Nggak ada setahu saya. Terus kayak yang ngintip itu tuh. Oh itu apa namanya? Batu dari surga itu. Tapi yang agak begini itu Lengkung. dibikin. Surga. Jadi kita cium, dah. Kalau yang warna silver itu hanya frame-nya saja. Allah Rabbul Alamin. Di Quran nggak ada istilah bapak dan anak ya, nggak ada. Ini kan karena ngertinya bapak, Iya. berarti bapak. Sebutan bapak dan anak itu pengaruh juga dari paganisme dan Helenisme. Hercules menyebut. Once more. Yang barusan kepikir yang si frame silvernya itu. Kenapa? Soalnya Nggak mirip itu. mirip. Oh, Iya. Ada yang bilang gitu. kenapa pikirannya ke situ ya? Nggak tahu ini dari dengar-dengarnya. Itu biasanya cuman pengaruh dari orang-orang Orientalisme yang menyerang Islam. Mungkin Kalau mau kita malah nggak kepikiran sampai ke situ. Pikiran juga tiba-tiba. Itu adalah dari orang-orang Orientalisme yang menyerang Islam. Nanti mereka pakai hadis mencium batu hitam atau batu hajar aswad bisa menghapus dosa. Mereka menyerang kita dengan mindset bahwa batu itu yang menyembah kita, menghapus dosa kita. Padahal di dalam perjanjian lama ada konsep juga batu bara ditempelkan ke mulut Nabi Yesaya, dosa Nabi Yesaya dihapuskan. Apakah batu itu yang menghapus dosa Yesaya? Bukan dong. Yang menghapus dosa ya tetap Tuhan. Gitu. Bahkan nanti ada kotoran lembu. Kotoran lembu bisa menjadi korban penghapus dosamu. Gitu. Apa kotoran yang menghapus dosa? Bukan, tapi karena kita melakukan korban, ya, korban itu yang dilakukan istilahnya dalam upaya kita minta ampun gitu. Yang mengampuni dosa siapa? Ya tetap Tuhan, bukan kotoran lembunya. Gitu. Kalau kebayang kayak begitu banyak sih, nggak cuman batu itu aja. Kadang ayam dibelah juga kelihatan kayak begitu. Banyak kan yang kayak gitu. Lo mikir sampai ke ayam dibelah sih? Iya, hasilnya bentuk. Harus sih, gue lagi ngejelasin harus ya digituin ya gitu. Jadi maksudnya kayak gitu-gituan tuh Itu hoax aja, Ci. Seorang rabi Yahudi, digoreng. populer, nanti boleh dicek di YouTube, namanya Rabbi Tovia Singer. Dia ngomong gini, Christians who say that Muslims worship the black stone is completely idiot, kata gitu. Dia yang ngomong, dia padahal Rabbi Yahudi. Dia tahu Islam begini-gini, sujud pada Ka'bah, itu semuanya dia tahu. Dan dia tahu Muslim tidak menyembah Ka'bah, tidak menyembah batu hitam. Makanya dia bilang kepada Kristen yang ngomong Muslim menyembah batu hitam, orang-orang Kristen itu benar-benar idiot. Ya. Yang ngomong Rabbi Yahudi loh, mereka malah membela kita loh. Dan mereka punya rasa respect yang sangat tinggi terhadap Islam. Karena menyembah Tuhan yang sama dengan Tuhannya orang Yahudi. Tapi dicium itu disuruh ya Pak? Nyium baju. Orang-orang Islam mencium batu hitam itu hanya karena melihat Nabi pernah mencium. Oh, oke. Ada sebuah hadis, sahabat Nabi namanya Umar bin Khattab, dia ngomong, kalau saja Nabi tidak pernah mencium kamu di batu ini, saya tidak akan mencium kamu, karena kamu nggak ada manfaatnya gitu. Gitu. Gak ada manfaatnya. Ya untuk mencium aja kan nggak ada manfaat. Nggak ada manfaat. Tapi orang ada hadis bahwa mencium batu itu bisa menghapus dosa. Maksudnya orang datang jauh-jauh ke situ kan hanya untuk beribadah.
Kalau sampai dia mencium batu itu, yang menghapus dosa bukan batunya tapi Allah Subhanahu wa taala yang menghargai upaya kita datang ke situ. Gitu. But this is my management. This is their rule to me. Udah, duduk sini. Bismillah. Nggak ada paksaan Ci, kita di sini. Kalau ada yang kurang jelas, pilihan semua kembali ke intan. Manusia dikasih free will untuk bisa memilih. Ya. Tetapi Quran sudah sangat jelas dan tidak ada paksaan di Quran. Silakan mau menyembah pohon, mau menyembah apa saja silakan, tapi udah dikasih tahu gitu. Dan Quran bisa membuktikan bahwa Quran itu murni firman Allah. Karena di dalam Quran banyak ayat-ayat yang berhubungan dengan sains dikonfirmasi oleh sains zaman sekarang. Kok sore yang Nabi Adam dari dulu udah muslim? Oh, Karena dia menyembah dan berserah diri hanya kepada Allah. di Al-Quran ditulisnya begitu. Akidahnya begitu. Akidahnya itu artinya keyakinan dia. Dia tak taunya cuma menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang hanya menyembah satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dia disebut muslim. Berserah diri. Muslim itu artinya orang yang berislam. Islam itu artinya berserah diri. Jadi muslim adalah orang yang berserah diri. Muslim itu orangnya, Islam ajarannya. Yesus muslim nggak? Secara akidah dia muslim. Karena dia hanya berserah diri menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Bible kan ada juga, jikalau bisa lalukanlah cawan ini daripadaku. Berarti kan dia lagi nego. Kalau bisa jangan disalib dong gitu. Tetapi bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu lah yang terjadi. Berarti kan dia menyerahkan urusan itu kepada Bapa. Berarti dia muslim secara akidah. Abraham muslim nggak? Muslim karena dia hanya menyembah satu Tuhan. Bahkan Nabi Yahudi itu ngomong apa? Kalau saja Abraham masih hidup dan dia tahu ada Trinitas, dia bakal nangis guling-guling di lantai. Sampai begitu. Karena dari zaman dulu di perjanjian lama nggak ada cerita Tuhan bisa jadi manusia dan punya 3 pribadi. Itu semua adalah ajaran orang-orang kafir sebelumnya, yaitu orang-orang pagan dan Helenisme. Di Quran disebutin, di Quran surat At-Taubah ayat 30. Kaum Yahudi menyebut Uzair putra Allah. Ini kaum Yahudi ya, tapi tidak semua orang Yahudi ya. Kaum Nasrani menyebut Isa putra Allah. Mereka mengatakan itu karena mereka mengikuti perkataan orang-orang kafir sebelumnya. Siapa orang-orang kafir sebelumnya? Yaitu yang tadi saya ceritain, yang Sumeria, Babylon dan sebagainya. Meneruskan agama-agama misteri sebelumnya. Sorry, At-Taubah 30. Oke? Di accept dulu aja. Ya silakan. Direnungkan. Benar? Al-Masih putra. Iya. Berarti kan Isa. Iya. Ya. Uzair itu apa sih? Uzair itu Ezra. Kalau di Bible itu Ezra namanya. Itu ada semua. Ezra itu adalah orang yang istilahnya menyusun ulang tanah. Orang soleh. Ini ada Isa. Uzair Al-Masih. Nabi juga itu kok. Ya Uzair atau Ezra itu sama. Nabi juga. Kultus kan. Iya. Orang-orang Nasrani berkata Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka mengucapkan orang kafir yang terdahulu. Melaknat mereka, bagaimana mereka sampai berbalik. Iya, masih dilaknat. Al-Masih kan jelas Isa atau Yesus. Di Quran yang namanya Al-Masih cuma Isa, nggak ada lain. Ya, maksudnya di Kristen kan Yesus. Kan? Iya. Saya. Bahasa Inggrisnya Jesus Christ son of God. Iya. Iya. Quran terjemahan bahasa Inggris juga menyebutkan Jesus son of Mary. Iya. Jadi Jesus dan Isa itu sama. Lah buktinya ada Bible yang pakai kata Isa Al-Masih kok di sini. Ada gereja Isa Al-Masih juga. Ada. Gereja sama sih. Gereja Isa Al-Masih juga ada. Tuh, Isa hamba Allah. Ini jelas nggak? Isa hamba Allah. Itu kita versi Bible LAI. LAI. Tulisannya pakai gitu. Isa hamba Allah. Tulisannya begitu. Tapi di yang baru ada kok. Yang TB. Coba lihat. Bukan nih, di Matius 12 Sabar ya. ayat 15. Ada perikopnya. Jelas banget ya, Isa hamba Allah ya. Iya jelas. Kok Kristen malah jadi Isa jadi Allah ya? Yang di mana itu? Ini Matius 12 ayat 15.
Apa di situ? Yesus hamba Tuhan. Hah? Sahabat. Ini Yesus hamba. Hamba. juga. Hamba juga, hamba Tuhan. Oh. Dari mana Tuhannya kan hamba Tuhan. Iya. Udah selesai. Yesus hambanya Tuhan. Hmm. Ya kan? Hmm. Bukan Yesus. Bisa nggak Tuhan menjadi hamba? Tuhan. Tuhan. Bisa nggak menjadi hamba? Bisa. Bisa. Menyaru gitu. Oke. Sekarang saya mau tanya sama Intan nih. Tuhan itu punya sifat kan? Sifatnya apa? Maha baik, maha benar, maha mengetahui. Betul kan? Manusia maha mengetahui, maha baik, maha benar nggak? Enggak. Bisa nggak pada saat yang sama Tuhan yang maha baik, maha benar, maha mengetahui ini menjadi makhluk yang tidak mengetahui, tidak maha benar, tidak maha baik pada saat yang sama? Bisa nggak? Karena setengah manusia itu. Iya, tapi bisa nggak entitas yang maha baik, maha benar, maha mengetahui ini menjadi makhluk yang tidak mengetahui, tidak maha baik, tidak maha benar, tidak maha suci gitu. Bisa nggak? Orang Kristen kan bilangnya begini, karena Tuhan itu maha kuasa, maka dia punya kuasa untuk jadi apa aja, termasuk jadi manusia. Kristen kan ngomongnya gitu, ya kan? Tapi kalau mau pakai standar itu, saya tanya, bisa nggak Tuhan itu jadi iblis? Mikir kan? Enggak. Nggak bisa. Bisa, ya nggak bisa. Terus kalau nggak bisa jadi iblis, bagaimana ceritanya Tuhan juga bisa jadi manusia? Saya pakai istilah iblis atau kata iblis untuk menegaskan bahwa iblis itu tidak punya sifat baik, tidak punya sifat benar, tidak punya sifat maha mengetahui gitu. Pada saat yang sama Tuhan ini tidak bisa menjadi sesuatu yang paradoks dengan sifatnya gitu. Jadi perlawanan. iya, istilahnya ya berlawanan lah. Kalau Tuhan bisa jadi manusia, sama saja kita ngomong bola itu kotak banget ya gitu. Padahal bola kan pasti bulat, tapi kita ngomong kotak, itu namanya paradoks. Jadi Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Baik, Maha Benar, Maha Mengetahui ini pada saat yang sama dia tidak bisa menjadi yang tidak maha semua. Sama aja seperti begini. Bisa nggak pada saat yang sama Intan yang pintar juga menjadi Intan yang bodoh? Nggak bisa. Bisa nggak? Bisa. Tapi Yesus manusia yang berbeda sih. Hah? Dia bukan manusia biasa kan. Ya manusia yang maha mengetahui juga sih. Yesus kan juga lapar. Yesus makan. Yesus menangis. Kalau makan perlu ke WC nggak? Kalau ke WC apa itu sifat Tuhan? Tubuhnya Yesus ilahi nggak menurut Intan? Tubuhnya ilahi nggak? Jangan salah. Ingat, kita harus ingat nih, di Kalsedon 451 gereja mengatakan Yesus sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Nah, pada saat Yesus disalib, tubuhnya kan mati. Pada saat dia mati, itu dia sudah berkontradiksi dengan ayat Bible sendiri. 1 Timotius 6:16. Coba buka. 1 Timotius 6:16. Nah, ini perkataan Paulus nih. Jadi Paulus juga tahu gitu bahwa Bapa itu nggak mungkin jadi manusia gitu. Cuman gereja memodifikasi ajaran Paulus yang tadinya Paulus menganggap satu-satunya Allah itu hanya Bapa, Yesus dinaikkan oleh bapak-bapak gereja menjadi Allah juga gitu. Terjemahan Paulus itu, tulisan Paulus itu banyak yang terjemahannya diplesetkan sama gereja. Nanti saya bisa buktikan di pelajaran saya. Berarti yang melesetkan nggak 100% Paulus? Iya, memang. Saya bilang Paulus tidak 100% salah. Dia membuat kesalahan ketika dia mengajarkan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Yesus. Tapi audiens dia kan bukan orang Yahudi. 1 Timotius 6:16 bilangnya apa? Dia adalah Satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. tidak takluk terhadap maut. Yesus pernah takluk nggak sama maut? Pernah nggak takluk pada maut Yesusnya? Walaupun dia bangkit lagi, tapi kan dia pernah mati. Mati itu artinya apa? Rohnya kan lepas dari badannya. Nah, sepersekian detik aja dia mati, berarti dia sudah bukan Tuhan, karena 1 Timotius 6:16 apa? Tuhan itu tidak takluk terhadap maut. Tidak akan mati. Ketika dia mati, kalau dia satu-satunya Tuhan, yang ngatur dunia ini siapa gitu? Chaos semua. Selama 3 hari nunggu dia bangkit. Selama 3 hari loh. Di apa namanya ya? Apostle Creed kalau nggak salah ya, pernyataan para rasul. Yesus itu pernah turun ke dunia orang mati dan pada hari ketiga dia bangkit. Iya. Ya kan? Itu nggak ada bedanya sama cerita Dewi Inanna di Dewi Inanna tuh di Babilonia. Kalau nggak salah ya.
antara Babylon atau Persia, saya lupa lah. Dewi Inanna abandoned from heaven and descended into the dead world, gitu kan. And on the third day she arose. Apa bedanya sama Yesus? Konsepnya mirip. Gimana kok Babylon? Iya, sebentar. Nih kalau takut salah nih ya. Apa sih? Sumeria, sorry. Dewi Inanna itu di Sumeria. Nah, sekarang saya mau kasih buku ini juga nih. Ya udah pulang lah. Video call. Di rumahnya lah. Oh, suami? Di rumahnya. Kecil. Tapi Mbak pernah tahu 753. tujuan manusia diciptakan belum? Iya. Karena Allah tuh kayak merasa gue pengen punya ciptaan yang menyerupai dia gitu. Pernah dengar Justin Martyr? Nggak pernah. Justin Martyr itu bapak gereja. Dia menulis surat kepada anaknya yang menjadi pejabat di Romawi dan kepada kaisar. Tulisannya begini nih, coba bisa dibaca. Yang di kuning itu. And when we say also that the Word, who is the first birth of God, was produced without sexual union, and then He, Jesus Christ, our teacher, was crucified and died and rose again, and ascended into heaven. We propound nothing different from what you believe regarding those whom you esteem sons of Jupiter. Paham maksudnya? Justin Martyr bilang, ketika berbicara tentang firman, yaitu putra sulung Tuhan yang dilahirkan tanpa persetubuhan, yang disalib dan mati serta bangkit di hari ketiga, kami menyatakan tidak ada yang berbeda dengan apa yang kalian hormati, yaitu putra-putra Jupiter. Jadi Justin Martyr menganggap Yesus tuh nggak ada bedanya sama putra-putra Jupiter, konsepnya gitu. Kristen waktu awal kan mereka menjadi kelompok yang dipersekusi sama penguasa pada saat itu. Ketika udah abad-abad ketiga keempat baru mereka digandeng sama penguasa sampai ada konsili-konsili gitu. Tapi siapa ini ya? Justin Teorinya Martyr. dia. Justin Martyr. Di foto aja sampulnya sama tulisannya. Christian scholars. Bukan. Church Father. Church Father. Great. Tapi itu pendapat orang sih. Pendapat ahli sih. Apa? Pendapat ahli. Pendapat. Pendapat siapa? Ahli. Ahli. Pendapat manusia. Ya iya, ini kan bapak gereja, artinya kan dia pasti sudah menguasai teologinya Kristen. Dia paham bahwa teologinya Kristen itu tidak ada bedanya dengan konsep paganisme Romawi. Paganisme Romawi kan tadi dewanya Jupiter, punya putra-putra kan. Siapa tadi? Merkuri gitu. Jadi bilang, yang Yesus ini juga ini tidak ada bedanya dengan yang kalian sembah putra-putra Jupiter. Konsepnya jadi maksudnya. Seorang bapak gereja juga, Santo Agustin, judulnya The Confession. Dia bilang, ini supaya cepat aja ya ini saya bacanya. Di sini dia bilang apa? Buku-buku Platonis itu banyak yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dari bahasa Yunani. Saya membaca bahwa tidak dalam kalimat atau kata-kata yang sama, tapi dengan tujuan dan banyak alasan-alasan yang mendukungnya, bahwa di dalam kata-kata yang tadi kita baca, in the beginning was the word and the word was with God and the word was God, itu ya berasal dari kalangan Platonisme. Platonisme itu siapa? Orang-orang yang mengikuti pemikiran Plato. Plato adalah filsuf Yunani. Ya, Plato nanti punya punya murid Aristoteles. Aristoteles nanti terpengaruh lah oleh pemikiran Plato. Yang mana pemikiran Aristoteles juga diikuti oleh Philo. Pernah dengar Philo? Ahli filsuf juga, Yahudi dia. Philo ini yang meneruskan pemikiran Plato. Jadi Kristen timbul didasarkan atas Helenisme yang mana sudah dikonfirmasi oleh Plato. Philo ini yang menggunakan atau memahami kata kurios
ya, yang tadinya hanya untuk tuan gitu, tapi sama Philo diangkat menjadi seolah-olah kurios inilah, itu apa, kayak semacam arah untuk disamakan dengan Theos gitu. Jadi Yesus yang menggunakan kata kurios selalu, makanya disebut sebagai Tuhan, Tuhan, Tuhan. Awal mulanya dari Philo. Ini ada anak seorang anak misionaris nih, ahli sejarah, Arthur Weigel. Dia apa? The Paganism in Our Christianity. Dia ngaku bahwa dalam kekristenan dia ada paganisme. Lambang salib kan begini Kristen. Itu diambil dari kuil Dewa Serapis. Dari mana? Kuil Dewa Serapis. Dewa Serapis itu lambangnya juga seperti salib, cuma atasnya kebulatan gitu. Oh yang itu. Separuh dipakai Kristen, separuh dipakai orang pagan. Boleh dipelajari nanti semuanya ada itu. Tapi salib kan karena dari kayu salib itu. Iya. Berarti pas Yesus disalib, oh masih pagan, masih ada aroma pagan, makanya salib. Iya. Oke. Kan sebelum Yesus sudah ada 16 tokoh yang disalib tadi. Itu kok bisa Google nggak sih kok? Bisa, Ya? cari Oh, aja. tadi itu ya. Oke. Foto aja bukunya. Udah tadi. Udah. Kayaknya udah. Cari aja bukunya. Oke. Nah, Thank you, Ci. Ya. ayo foto dulu yuk. Foto dulu yuk. Ya, foto dulu. Sini, Mas Adi.